Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 1 November 2020, kita akan menggunakan tata ibadah Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Dan pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Kurniawan Dani SSI dari GKP Cimuli. Kita akan memulai kebaktian kita. Sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak dan jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pada hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua dalam Pekan Keluarga dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Sebagai umat Tuhan, kita semua diundang untuk kembali menghayati makna kehidupan, keberadaan dan kehadiran sebagai gerejanya di tengah gumul dan juang yang dihadapi, bahwa kita boleh ada sampai saat ini dan segala sesuatu yang kita terima hanyalah berasal dari Tuhan yang tetap setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Jemaat menyanyikan dari PKJ 20 ayat yang pertama, mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Jemaat sekalian, kita masuk dalam khotbah dan salam. Pertolongan kita memasuki Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan di minggu kedua ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nah, pembimbing dalam kebaktian pembukaan Pekan Keluarga GKP ini diambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 10a yang berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Harui hati kami,
biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari saat ini kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan secara litani. Kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, ucapan syukur sudah selayaknya kami naikkan dan haturkan keharibaanmu yang kudus. Karena begitu besar cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Kristen Pasundan yang akan memasuki usia 86 tahun. Bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami sebagai gerejamu harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, kami sempat mengalami kekhawatiran dan kegamangan. Namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami untuk semakin bijak memaknai peribadahan dan berelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Kelawan asih-Mu sampurna, Gusti anu mimpin. Hatur nuhun ka Gusti, prantos kersa ngabimbing. Ibu Bapa jadi tuladan, para putra silih kasih. Kula warga hirup rukun, mun dipimpin ku Gusti, mangsa suka jeung sangsara, ka Yesus muntangna. Memang seerjana gesan jadi tareka, nanging henteu mata jamuga, lamun nandegangani.
suci mugi mimpin sangkan pula warga salaminah hirup magja jadi contoh sae jadi berkah kabeh para putra soleh tiasa babakti kasepuna utamina ka pangeran. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami menyadari bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku bahwa kami kurang sungguh-sungguh beriman dan menaruh harap hanya kepadamu. Kami seringkali kurang serius untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengaku bahwa sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagal untuk mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dalam hidup keseharian kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbaharui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Perilaku kami terkadang menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan kami mengaku terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan begitu banyak berdalih untuk mengelak dari tugas panggilan-Mu. Kami kerap sibuk dengan seremoni dan ritual belaka dan kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mempraktekkan cinta kasih dan kebajikan bagi sesama. Ya Allah yang penuh cinta, ampunilah kami selaku gereja-Mu, baharuilah kami dan kobarkanlah semangat cinta kasih-Mu melalui kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami terus melangkah maju di tengah tantangan zaman. Amin. Jemaat menyanyikan dari Kidung Kabungahan nomor 38. Gusti nu sifat murah, mugi aya sihapunten kadorakaan dipupus ku welas Gusti nu ageng. Mugi abdi bersihkeun tina ieu
seretu tina ieu dosa. Abdi teh rumaos pisan kana eta kalepatan dosa teh taya kendatna umalangkang sapanjangna ka Gusti kasalira milampah anu ijit migawe nu maksiat di payunan Gusti. Dina kadorakaan abdi teh wedal kadunya mun kitu mangsa dikandungna dina dosa kersa Gusti batin abdi dieusi kaestuan kalayan rerencepan hikmat diulangkeun. Hisop mangga bersihkeun sangkan abdi janten setra dikumbah dugi ka bodas nyacas alabatan kapas duri doan abdi nguping nu matak ati bunga tulang balung anu ajur sina sesenggakan. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah
bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dalam rangka pekan keluarga GKP dalam minggu kedua ini bertemakan Allah beserta keluargaku untuk melewati Kemelut, dengan bacaan Alkitab dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita mohon bimbingan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan yang Maha Kasih, memohon bimbingan Roh Kudus bagi kami semua yang hendak mendengarkan firman-Mu. Berikanlah bagi kami hikmat, bijaksanaan serta pengetahuan, agar kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami dimampukan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami ya Tuhan. Nah, firman Tuhan ini boleh kami terima dengan baik dan terus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup. Kamu yang menyampaikan firman Tuhan, kami serahkan dia juga dalam tangan kasih Tuhan yang memberkatinya, dan berikannya hikmat serta pengharapan agar ia dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jauhkanlah kami semua juga ya Tuhan dari segala macam pembodayaan. Bila kuasa kasih Kristus senantiasa bagi kami semua yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Yosua 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan mendengarkannya bersama-sama. Begini bunyi firman. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari setiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu Saudara, jemaat GKP Tanah Tinggi? Pada saat ini kita bersama-sama menaikkan rasa sukacita kita, segala berkat dan kasih Tuhan yang terus menyertai dan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Meskipun kemeluk kehidupan seringkali melanda hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini adalah Allah beserta keluargaku untuk melewati kemeluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah beserta keluargaku adalah gambaran sebuah keyakinan iman kita sebagai sebuah persekutuan di dalam keluarga, bahwa kita merasakan betul bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata kita alami. Berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita, menolong dan menopang kita dalam berbagai macam situasi dan kondisi yang ada. Allah beserta keluargaku menunjukkan bagi kita juga bagaimana Allah berkarya dan bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, mendampingi kita, menolong kita di dalam segala kesusahan, dan memampukan kita juga untuk melewati berbagai pergumulan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah beserta keluargaku merupakan sebuah bagian dari iman kepercayaan kita, di mana kita menyadari bahwa kuasa Tuhan Yesus senantiasa ada beserta kita, bahwa Ia ada di tengah-tengah keluarga kita, bahwa Ia akan selalu setia dalam segala perkara-perkara kehidupan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak bersama-sama memaknai keberadaan kasih Tuhan yang kita alami di dalam keluarga kita, sekaligus juga memaknai berkat kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan Gereja Kristen Pasundan, di mana kita saat ini bersama-sama menyambut usia ke-86 tahun Gereja Kristen Pasundan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 86 tahun GKP mengusung tema menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Bapak Ibu Saudara, menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi mau mengajak kita semua sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan untuk dapat melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan pada saat ini sebagai bagian dari berkat kasih Tuhan, itulah yang kita syukur. Dan oleh karena itu kita diajak untuk bersama-sama juga dapat menggunakan setiap kasih Tuhan dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita untuk berbagi satu dengan yang lain di tengah-tengah kemelut pandemi, di tengah-tengah pergumulan akibat bencana yang terjadi pada saat ini. Setelah kita diajak untuk bersama-sama sebagai bagian dari jemaat Tuhan melalui keluarga kita untuk terus dapat mengembangkan cinta kasih antar sesama di tengah berbagai macam keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Allah beserta keluarga untuk melewati kemelut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemelut diartikan sebagai keadaan yang berbahaya. Yang dijelaskan di sana tentang menderita penyakit, terutama penyakit demam. Dan yang kedua diartikan sebagai keadaan yang genting, yang berbahaya, kritis. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita pernah dalam keadaan kemelut di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami semuanya itu di dalam kehidupan keluarga kita, di mana kita merasakan ada suasana dan situasi yang genting di dalamnya. Ketika persoalan, permasalahan yang kita hadapi membawa kita ke dalam keadaan yang bahaya, yang membuat kita menderita dalam situasi yang kritis, yang tentunya memerlukan sebuah tindakan yang tepat, sebuah perbuatan-perbuatan yang pasti untuk bisa mengatasi situasi dan kondisi yang gawat, genting, atau berbahaya tersebut. Bagaimana kita menyadari bahwa kemelut yang kita hadapi di dalam kehidupan keluarga seringkali membuat suatu situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman, merasa terancam. Kita merasakan sekali bahwa kemelut yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita dapat membahayakan kita dan bahkan juga masa depan kita di dalam keluarga. Tidak mudah kadang-kala kita memang jika diperhadapkan dengan kemelut, dengan keadaan yang berbahaya dalam penderitaan yang kita hadapi. Namun satu hal yang kita tahu pada saat ini, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menolong kita. Bahwa seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya, bahwa Allah hidup ada di tengah-tengah kita. Artinya bahwa apa yang kita alami itu, segala pergumulan, situasi berbahaya, genting, dan kritis itu, kita menyadari di dalam iman kita, Tuhan tidak tinggal diam.
atas apa yang kita alami. Justru kita dituntut untuk bersama-sama memiliki keyakinan, keteguhan hati, kepercayaan diri untuk melewati semuanya itu di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 3 7 sampai dengan ayat yang ke-17 kisahkan bagaimana Yosua mendampingi dan memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Satu lagi tantangan atau yang bisa kita katakan kemelut di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ada satu lagi rintangan yang mereka harus alami, yang membuat mereka terpojok pada saat itu dalam suatu situasi atau keadaan yang berbahaya, yang genting. Karena saat itu mereka sedang dalam situasi dan kondisi peperangan. Keterdesakan itulah yang seringkali membuat seorang kalut, merasa ketakutan dan kekhawatiran muncul di dalam dirinya tentang apa yang akan menjadi nasib mereka kemudian ketika tidak ada lagi jalan keluar yang dapat mereka lihat, yang dapat mereka tempuh sesuai dengan apa yang mereka alami melalui panca indera mereka. Kedesakan yang dialami oleh bangsa Israel tentunya membuat mereka berpikir bagaimana mereka harus bertindak, apa yang harus mereka perbuat. Namun di sana Yosua sesuai dengan firman Tuhan yang membimbing bangsa itu untuk dapat melewati kemelut kehidupan, melalui keadaan yang genting dan berbahaya yang ada di hadapan mereka, dengan menunjukkan apa yang menjadi firman Tuhan bagi mereka. Tentu semuanya itu didukung dengan iman kepercayaan yang teguh dari Yosua sendiri. Bahwa ia yakin, ia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolongnya. Itu sama seperti apa yang dahulu Musa alami ketika membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Disitulah Allah Tuhan menguatkan Yosua. Ia mengatakan bahwa pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Keyakinan itulah ya Pak, yang harus kita miliki juga pada saat ini. Bahwa kita tahu dan kita percaya bahwa ada begitu banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup di mana kita menghadapi berbagai-bagai macam bahaya, keadaan yang genting, keadaan yang kritis, di mana kita menderita di dalamnya. Kita bisa melewati semuanya itu. Di dalam Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan hidup kita, yang menjawab setiap pertanyaan kita. Oh, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang? Bagaimana nasib? Bagaimana kehidupan keluarga kita dan sebagainya? Tetapi dengan pengalaman itu kita percaya bahwa di saat-saat yang genting, yang bagi kita sesuai dengan hikmat yang kita miliki dan pengetahuan yang kita miliki, sudah tidak ada jalan. Tapi ternyata Tuhan membukakan jalan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu juga yang menjadi keyakinan kehidupan kita pada saat ini? Atau hingga pada saat ini? Bahkan ketika kita saat ini juga menghadapi pandemi
yang cukup lama juga sudah kita sama-sama rasakan. Kurang lebih 8 bulan lamanya. Bagaimana kita bisa melewati semuanya itu? Maka setiap persoalan yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dari pandemi itu membuat atau juga berdampak kepada kehidupan keluarga kita. Bagaimana pandemi yang kita alami pada saat ini memengaruhi keberadaan keluarga kita. Nah, disinilah kita diajak untuk melihat semuanya itu. Apakah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami bersama-sama bahwa Tuhan menyertai kita, juga itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Bahwa itulah yang menjadi pengharapan dan keyakinan bagi kita bahwa Tuhan pun akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Atau bahkan juga dari kemelut hidup di masa pandemi pada saat ini. Di mana ada begitu banyak keluarga yang terdampak di dalamnya. Baik secara ekonomi, terutama juga secara kesehatan. Ada begitu banyak keluarga, ada begitu banyak saudara-saudara kita juga yang terkena. Jadi bagian orang dikorban dari keganasan virus COVID-19 ini. Ketika kita juga menyadari ternyata dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini bukan hanya secara ekonomi ataupun kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan relasi sosial kita di tengah-tengah keluarga, di mana begitu banyaknya persoalan dan pergumulan yang semakin menumpuk di dalam kehidupan keluarga. Sebenarnya kita diajak untuk terus bersama-sama meneguhkan hati, menguatkan diri, bersatu hati di dalam kasih, bisa saling menopang dan terus berpengharapan bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa keluarga kita dapat melewati semuanya itu dengan baik. Walaupun mungkin harus berjuang, walaupun mungkin penderitaan mengiringi setiap langkah kita dalam perjuangan kita. Dan jangan biarkan pengharapan kita lupa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah setia adanya, bahwa janjinya nyata diwujudkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, maka apa yang dilakukan oleh Yosua ketika ia membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan, semuanya itu semata-mata adalah bagian dari tindakan yang mengikuti firman Tuhan. Kesetiaan dan pengharapan serta keyakinannya bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan yang akan membukakan jalan bagi mereka semua untuk melewati kemelut kehidupan. Kiranya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kita. Siapapun kita yang mendengarkan firman ini, yang mungkin dalam hal ini kita sedang dalam situasi dan kondisi kemelut, dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan kita sedang berjuang dan bergumul dengan penyakit yang kita alami pada saat itu, yang seringkali membuat kita menderita, menangis, berteriak, bahkan tidak jarang yang membuat kita juga putus harapan, kehilangan harapan. Ketika segala daya telah dikerahkan, segala usaha sudah dilakukan. Mungkin juga bagi setiap orang yang pada saat ini mengalami begitu banyak persoalan-persoalan karena pekerjaan, karena usaha, seolah kita ada di ujung jalan,
Jalan buntu yang bagi kita semua sulit untuk kita tembus. Nah, kita tidak dapat melihat celah di mana kita bisa melewati semuanya. Atau bahkan juga ketika mungkin saat ini ada orang-orang yang sedang bergumul, bagaimana kita menyatukan kehidupan keluarga kita, bagaimana kita mengharmoniskan keluarga kita. Bagaimana kemelut yang terjadi itu seringkali membuat kita merasa jauh satu dengan yang lainnya. Disinilah waktunya bagi kita untuk bersama-sama melihat janji Tuhan, membawa setiap pergumulan yang kita alami itu kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita semua, agar kita bisa hidup dalam pengharapan. Itu semua bisa kita alami. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami sebagai bagian dari kesaksian hidup. Bagaimana melewati masa-masa kemelut dalam keluarga kita, yang membuat kita berhenti, tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi mujizat Tuhan itu nyata. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu benar-benar tidak meninggalkan kita. Ia tidak membiarkan bahwa kemelut yang kita alami itu menurunkan iman percaya kita. Malah sebaliknya kita diajak untuk semakin kuat, semakin kokoh. Kalau kita memaknai itu sebagai bagian dari ujian kehidupan kita, ujian hati kita, maka disitulah kita diajak untuk semakin percaya, semakin berserah hanya kepada-Nya. Dan kita tahu bahwa masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan. Seperti halnya lagu mengatakan bahwa kita tahu kan hari esok. Mungkin langit akan mendung atau hujan atau cerah. Mungkin kita akan hidup dalam kesukacitaan atau dalam sebuah kesedihan, duka cita. Mungkin hidup kita akan mengalami kemudahan, tetapi juga mungkin akan mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi suatu keyakinan kita, apapun situasi dan kondisinya, Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan akan senantiasa menjamin bahwa kita dapat melewati kemelut hidup kita. Dan bahkan membawa keluarga kita untuk keluar dari semuanya. Jangan terus berharap, berdoa, dan terus berusaha. Dan terlebih dari itu juga, bagaimana kita diajak untuk terus setia, mendengarkan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi firman-Nya. Ketika kita mau mengikuti semuanya itu dengan baik, kita percaya bahwa kasih Tuhan akan meluputkan kita semua sekali lagi dari kemelut hidup. Saya percaya itu semua juga boleh terjadi atas keberadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat terkasih di GKP hari ini. Apapun persoalan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, bawa semuanya itu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada posisi. Tapi bila mana persoalan dan pergumulan itu sedang terjadi dalam kehidupan kita, baik kesedihan, baik kedukaan, baik penderitaan dan kesakitan, teruslah mohon kekuatan agar kita dapat menghadapinya dengan baik, agar kita dapat melewatinya dan keluar dari setiap penderitaan dan kedukaan yang kita alami, atau dari permasalahan yang kita hadapi.
Allah beserta keluarga untuk melewati kemelut. Itulah yang kita bawa pada saat ini. Bukan keluarga GKP saat ini. Kita eratkan kasih persaudaraan kita di tengah-tengah keluarga. Dengan cinta kasih yang kita miliki dan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita membawa keluarga kita untuk terus merasakan tuntunan Tuhan dan damai sejahtera dan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan menolong kita semua. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, dengan segala rasa syukur kami datang kepadamu, berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kasih atas kehidupan kami pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami juga boleh bersama-sama bersekutu hati, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Kami telah bersama-sama mendengarkan firman, kini kami dapat memahami makna firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Kiranya kami terus dimampukan untuk melewati kemeluk kehidupan yang terjadi. Kuatkanlah kami sebagai keluarga-keluarga jemaat Tuhan untuk dapat terus ya Tuhan dengan setia kepada Tuhan dan dalam pengharapan kepada Tuhan, kami boleh melewati seluruh pergumulan kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau datang bermohon kepada Tuhan atas keberadaan saudara-saudara kekasih kami ya Tuhan, yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan hadirlah di tengah kehidupan mereka, melawat mereka satu persatu. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih biarlah menyapa mereka dan menguatkan dan mampukan mereka untuk terus sabar dalam menantian mereka atas kesembuhan yang menjadi anugerah Tuhan. Upaya-upaya yang dilakukan melalui obat-obatan, makanan, minuman, perawatan, juga tindakan medis yang lainnya, kami percaya Tuhan hadir berkati semuanya itu. Olehnya kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam sakit dan pemulihan. Untuk Ibu Nyi Restita, untuk Ibu Hira Sabari Aca, untuk Ibu Farida Baida, untuk Ibu Anne Maria Elizabeth Lemena, untuk Ibu Magdalena Suti, untuk Ibu Cynthia Garmini Senawati, untuk Bapak Sukhahat Sudrajat, untuk Ibu Sumeti Sudrajat Alusing, untuk adik Kreten, untuk Peter Pariama, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit dan menjadi pokok doa kami. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memulihkan mereka sekalian, dan memampukan keluarga yang mendampingi untuk tetap sabar dan terus memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini atas keberadaan umat bangsa kami, bahkan dunia, di tengah-tengah pandemi virus corona pada saat ini. Tuhan tolonglah agar kami boleh senantiasa ya Tuhan melihat bahwa upaya-upaya yang saat ini sedang dilakukan, baik dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan, dalam bentuk dampak-dampak virus corona yang telah menyebar pada saat ini, dapat teratasi dengan baik. Segala sesuatu upaya yang telah dilakukan, baik para pemerintah, juga para medis, dan setiap orang yang berkompeten di dalamnya, Tuhan memberkati semua upaya, hingga kami boleh terbebas ya Tuhan dari pandemi ataupun wabah virus corona pada saat ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keberadaan layanan di gerejamu di GKP Tanah Tinggi ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati setiap upaya pelayanan yang dilakukan di tahun 2020, walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, ataupun juga berbagai macam kendala karena dampak dari pandemi pada saat itu. Namun jangan biarkan hati kami melemah ya Tuhan.
Yang biarkan juga semangat kami mundur, tetapi terus mampukan kami untuk mengembangkan pelayanan dengan segala hikmat, anugerah dan talenta yang Tuhan berikan bagi kami semua, baik melalui pendeta, karis, maupun juga para penatua dan seluruh komisi-komisi, simpatisan, seluruh warga jemaat Tuhan. Kiranya kami dapat terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi para orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, penghiburan yang dibutuhkan. Kiranya segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka agar senantiasa didapatkan hanya karena berkat kasih Tuhan. Begitu juga dengan mereka yang saat ini sedang berbeban berat atas begitu banyaknya persoalan-persoalan hidup, baik ya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, atau di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah yang terbaik dari Tuhanlah yang jadi, agar setiap persoalan yang datang dalam kehidupan kami dapat teratasi dan diberikan solusi yang terbaik hanya dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka anak-anak yang saat ini sedang dalam studinya, terus Tuhan mampukan, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat dan pengetahuan agar dapat menyelesaikan studinya juga dengan baik. Baik juga mereka yang saat ini sedang bekerja dengan segala tantangan dan juga ancaman yang ada, di mana ya Tuhan ada begitu banyak juga hubungan kerja ataupun juga dengan kendala-kendala yang lain dalam usaha. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan juga. Biarlah Tuhan yang memampukan agar dengan daya, dengan tenaga, dengan pikiran dan segala pengetahuan yang kami miliki, kami boleh bekerja dengan baik, baik untuk diri kami, untuk keluarga, dan juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya rezeki dari Tuhanlah yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang merindukan segala sesuatu dalam kehidupan keluarganya, baik yang merindukan kehadiran turunan ataupun anak, merindukan memiliki rumah. Kiranya Tuhan juga terus memberkati. Biar semua yang menjadi kerinduannya dengan segala upaya dan berkat dari itu dapat dilancarkan. Mereka yang juga saat ini merindukan pasangan itu, kami serahkan juga dalam tangan kasih. Biar yang terbaik dari Tuhan, Tuhan yang menunjukkannya bagi mereka. Biar segala usaha, segala apa yang boleh mereka lakukan, upaya-upaya yang dilakukan pada saat itu dapat membuahkan hasil yang baik ya Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan pasangan hidupnya yang sepadan, menjadi bagian dari anugerah Tuhan dalam kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana penabisan Vikaris Theodorus Calvin. Ya Tuhan terus memberkati baik Vikaris yang akan ditabiskan nanti. Tuhan berikan terus hikmat, kebijaksanaan. Tuhan yang meneguhkan iman percayanya dalam panggilan ini, panggilan untuk melayani Tuhan dan umat-Nya. Kiranya Tuhan yang terus kuat dalam keyakinannya, Tuhan yang terus melancarkan setiap pelayanan yang dilakukannya, dan Tuhan yang melengkapi segala apa yang menjadi kekurangan. Kami percaya dengan segala sesuatu yang dari Tuhan, atas berkat dan anugerah Karis Theodorus Calvin menjalani pelayanan yang di GKP Tanah Tinggi dengan baik. Begitu juga dengan kesiapan panitia penabisan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka sekalian. Kasih Tuhan memampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugasnya juga dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu di Tanah Tinggi, keluarga Bapak Marlo, Sianipa, keluarga Bapak Marendra, Prabowo. Kiranya Tuhan memberkati juga mereka hadir dalam kehidupan keluarganya. Apapun yang menjadi pergumulan dan harapannya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan menuntun kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dan tercurah atas kehidupan mereka, dan segala upaya dan pekerjaan dan usaha. Datangkan rezeki yang baik bagi kehidupan mereka sekeluarga. Sehingga keluarga-keluarga ini juga boleh menjadi keluarga yang terus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, baik untuk Fira, Sabakti Aceh, untuk Kevin, Ezekiel,
Pandia. Kiranya Tuhan memberkati baik orang tua kami, baik juga saudara kami ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka sekalian, panjang umur, sehat, dan penuh sukacita dari Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan hadir terus menyertai seluruh keberadaan jemaat bangsa dan negara kami, baik pemerintah, baik juga seluruh rakyat Indonesia. Berikan kesejahteraan, kedamaian, keadilan di tengah-tengah bangsa. Tuhan, biarlah ya Tuhan, melalui para pemimpin kami, mereka boleh ya Tuhan memimpin dengan baik, dengan bijaksana, dengan adil, melanjutkan ya Tuhan setiap karya pelayanan mereka bagi bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah seluruh bangsa Indonesia merasakan kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi gereja Kristen Pasundan, di mana kami akan masuki usia ke-86 tahun. Kiranya Tuhan memberkati selalu GKP dalam upaya pelayanan yang dilakukan. Ajar kami untuk terus menjadi gereja, dapat menjadi berkat, terus berkarya bagi sesama ya Tuhan. Dan biarlah melalui kehadiran gereja Kristen Pasundan, nama Tuhan terus dipermuliakan di tengah-tengah keberadaan kami bahkan di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus. Ada banyak hal yang hendak kami sampaikan kepada Tuhan dalam doa syafaat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan senantiasa mendengarkan seluruh doa kami, dan apa yang baik dari Tuhanlah yang jadi. Dan akhiri ya Tuhan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan membuka dari firman Tuhan Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu? Semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum.
Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini, agar layak dipergunakan untuk gerejamu. Ya Allah, Sang Sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap teguh, menaruh keyakinan iman bahwa Allah tetap setia, hadir di tengah kemelut hidup yang kita alami, sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan atas pertolongan dan cinta kasih-Nya semata. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Kini, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia Raja abadi, pimpinlah kami berjuang
hati kami, buat di sana tahtamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus.